Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-temannya di channel Siva Seluler. Di video kali ini kita akan membahas tentang stok case, dimana case sendiri adalah salah satu barang wajib yang ada di konter bagi konter-konter yang menjual aksesoris HP ya, karena case HP ini hampir setiap hari ada saja yang mencari teman-temannya. Nah, kemudian topik utama di video kali ini bagaimana kita menghindari kerugian dalam menyetok case HP ya teman-teman ya. Karena case HP sendiri seperti yang kita tahu salah satu barang yang bisa mati model, artinya ketinggalan zaman atau tidak update HP setiap hari. Kemudian stok case kita otomatis harus kita update juga teman-teman ya. Dan itu pasti membutuhkan modal yang banyak ya. Apalagi kalau untuk teman-teman yang masih baru memulai usaha di bidang konter, kemudian modalnya masih pas-pasan, tidak mungkin kita bisa mengupdate terus stok case yang ada sesuai dengan kondisi pasar. Jadi bagaimana cara kita mensiasati keadaan seperti ini agar stok case kita juga tidak ketinggalan, kemudian kita juga tidak mengalami atau kita bisa meminimalkan kerugian pada saat kita melakukan stok case, pada saat kita menyetok case di kontrak kita teman-teman ya. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi kerugian tersebut? Saksikan di video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu channel Siva Seluler agar channel kita semakin berkembang. Oke teman-teman, langsung kita masuk di video ya. Untuk cara yang pertama itu bagaimana kita menghindari kerugian pada saat kita stok case. Untuk pertama itu kita pilih untuk tipe-tipe HP atau jenis case yang bisa digunakan untuk beberapa tipe HP. Jadi kita beli satu model case yang bisa digunakan beberapa tipe HP. Misalnya saja contohnya untuk yang seperti yang saya sudah pegang teman-temannya. Ini contohnya seperti case Y11 ini. Case Y11 ini dia bisa digunakan untuk 4 tipe HP ya teman-temannya. Bisa digunakan untuk 4 tipe HP. Y11, Y12, Y15 dan Y17 teman-temannya. Jadi kita hanya membeli untuk satu jenis case, tapi bisa kita gunakan untuk 4 tipe HP. Begitu juga untuk yang Y91, 93, kemudian Y30 itu bisa digunakan untuk beberapa tipe HP, untuk beberapa model HP yang sama ya teman-temannya. Nah, untuk videonya sendiri nanti akan kita buatkan khusus untuk pembahasan mengenai tipe-tipe case yang bisa digunakan di beberapa tipe HP. Jadi case yang bisa digunakan di beberapa tipe HP ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan fokus untuk membahas masalah meminimalkan modal pada saat kita menyetok case ya. Untuk cara yang kedua teman-temannya, jadi cara yang kedua yaitu ini istilahnya khusus ya. Khusus untuk teman-teman yang pemula yang memang modalnya masih minim. Apabila modal masih minim, jadi kita bisa mulai dengan menyetok case-case untuk tipe HP yang harganya itu harga di angka 2 jutaan ke bawah, atau istilahnya HP-HP. Jadi kita stok case yang untuk HP-HP di penggunaan entry class ya teman-teman. Jadi HP-HP yang banyak, istilahnya yang banyak digunakan di sekitar kita. Jadi karena biasanya pada saat kalau kita stok case HP yang untuk tipe HP yang harganya mahal, HP-HP yang flagship, biasanya itu sangat jarang yang cari teman-teman ya. Jadi pada saat kita stok kemudian jarang yang cari, ya sudah, modal kita akan diam di tipe HP tersebut, di case tersebut, sementara kita masih harus memutar untuk modal kita. Jadi untuk awal-awal pada saat modal masih minim, sebaiknya kita stok case untuk tipe-tipe HP yang entry class ya teman-temannya, yang harga case-nya itu harga HP-nya itu HP-HP di harga 2 jutaan, 2.500.000 atau di 3 juta ke bawah, yang HP yang banyak dipakai di sekitar kita teman-temannya, sehingga otomatis pasti banyak juga yang mencari. Kemudian untuk cara yang ketiga teman-temannya, cara yang ketiga itu adalah kita usahakan stok model-model case HP yang bisa digunakan untuk perempuan dan juga laki-laki. Jadi hindari pada saat kita masih memiliki modal yang pas-pasan, hindari untuk stok case yang istilahnya spesifik hanya bisa digunakan
oleh perempuan saja atau oleh laki-laki saja. Contohnya seperti ini teman-temannya. Ini case yang motif seperti ini hanya bisa digunakan oleh perempuan saja ya teman-temannya. Kalau untuk laki-laki sangat jarang, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin laki-laki mau beli kemudian mau pakai case seperti ini teman-temannya. Nah, salah satu contoh case yang bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan teman-teman, yang sekarang lagi booming, saya lagi banyak sekali pasaran, lagi tren di pasaran itu. Contoh case-nya itu seperti ini ya. Jadi ini contoh case yang my choice teman-temannya, my choice, atau di daerah saya kadang juga ada yang bilang case doff ya, case doff atau pinggiran warna. Case ini dia ada 5 pilihan warna, ada merah, biru, hijau, kemudian hijau army. Ini case ini teman-teman bisa digunakan oleh laki-laki dan juga perempuan. Jadi bisa digunakan istilahnya unisex ya teman-teman, unisex untuk model-model case seperti ini. Begitu ya. Jadi jadi cara ketiga itu hindari untuk stok case yang hanya bisa digunakan oleh laki-laki saja atau hanya oleh perempuan saja. Karena ya pada saat laki-laki yang bertanya dan kita hanya memiliki stok case untuk perempuan, pasti tidak akan dibeli. Begitu pula sebaliknya. Jadi pada saat teman-teman ingin stok case, cari model-model case yang bisa untuk laki-laki dan juga bisa untuk perempuan. Jadi itu cara ketiga ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, untuk cara yang keempat ini, cara yang keempat itu pada saat kita ingin stok case, kita hindari untuk stok case terlalu banyak pada awal-awalnya. Jadi stok case memang pada saat kita mengambil case dalam jumlah banyak, itu pengambilannya harus bertipe minimal 10 pieces. Jadi satu set bertipe HP. Tapi kita bisa cari tempat-tempat yang bisa pengambilan kita di bawah dari 10 pieces per tipe itu. Untuk apa? Supaya kita menghindari penumpukan teman-temannya. Jadi pada saat stok awal-awal, kita hindari untuk stok case terlalu banyak untuk tiap tipe HP-nya. Jadi kalau bisa hanya 3 atau mungkin 5 pieces per tipe HP teman-temannya. 5 pieces per tipe HP. Kemudian kita bisa lihat perkembangan ke depannya. Case-case tipe-tipe HP apa saja yang case-nya laku, kemudian model-model case seperti apa yang sedang laku pada saat itu. Begitu ya teman-teman. Jadi hindari untuk stok case yang berlebih pada saat awal-awal teman-teman stok case di kontak teman-teman masing-masing ya. Selanjutnya teman-teman, cara yang kelima ini. Untuk cara yang kelima ini banyak sekali penggunanya teman-teman. Jadi banyak sekali penggunanya, yaitu kita lakukan promosi di media sosial. Contohnya seperti Facebook, Instagram. Jadi kita buka toko online kita sendiri, sehingga pembeli yang dari tempat-tempat yang lain bisa melihat stok-stok apa saja yang kita punya. Jadi pembeli itu bisa melihat case-case model seperti apa yang kita punya. Siapa tahu pembeli pada saat melihat, oh saya suka model case yang ini, dan dia bisa pesan. Jadi pembelian bukan hanya pada saat langsung datang ke toko. Jadi kita penjualan kita bisa secara online teman-teman ya. Itu untuk cara yang kelima. Jadi lakukan promosi di media sosial ataupun istilahnya buat toko online kita sendiri. Itu salah satu cara yang sedang booming sekarang ya untuk penjualan. Jadi kita melakukan penjualan bukan hanya dengan cara offline, kita juga lakukan penjualan dengan cara online teman-temannya. Buka toko online milik teman-teman sendiri. Begitu ya. Jadi itu yang cara kelima teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-temannya, ini salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan pada saat awal-awal teman-teman buka. Ada 1-2 orang yang datang ke toko teman-teman kemudian menanyakan apa jual case tipe HP ini, adakah case tipe HP ini. Nah di situ teman-teman bisa mencatat tipe-tipe HP apa yang orang sering tanyakan pada saat kita belum memiliki stok untuk case HP. Jadi kita awal-awal kita catat dulu, stok tipe-tipe HP apa yang sering orang tanyakan di wilayah teman-teman buka kontak. Jadi kita catat, kemudian pada saat kita sudah memiliki modal dan sudah ada kemampuan untuk stok case tersebut, baru teman-teman eksekusi untuk pembelian case tersebut. Jadi itu beberapa cara teman-temannya untuk menghindari kerugian pada saat kita melakukan stok
cash di kontak masing-masing teman-temannya. Sekian untuk video kali ini teman-temannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di komentar atau mungkin nanti bisa WA. Nanti akan saya cantumkan nomor WA untuk toko Siva Seluler, dan untuk teman-teman yang ingin melakukan pembelian di toko Siva Seluler juga melayani untuk penjualan ecer dan grosek teman-temannya. Bisa langsung hubungi di nomor WA yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Kemudian apabila teman-teman ada saran untuk video yang kita buat berikutnya, silakan cantumkan di komentar teman-temannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.